Kebijakan pemerintah yang responsif selama pandemi COVID-19 berimbas terhadap kemampuan ekonomi Republik Indonesia kembali pada level pre-COVID-19 gross domestic product. Demikian disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada Selasa 14 Desember di Jakarta. Sri juga mengapresiasi ikhtiar para pelaku dunia usaha atas resiliensinya dalam berkolaborasi dengan instrumen serta kebijakan pemerintah selama setengah tahun terakhir. Menteri Keuangan Sri Mulyani pada Selasa 14 Desember di Jakarta mengungkapkan Indonesia akan menggunakan instrumen anggaran pendapatan dan belanja negara APBN serta instrumen fiskal untuk melindungi masyarakat dan dunia usaha selama mengendalikan dan mengatasi pandemi COVID-19. Hal itu sebagai wujud akselerasi pemulihan ekonomi RI menuju tahun 2022 yang lebih sehat. Upaya tersebut sejalan dengan resiliensi dunia usaha, sektor keuangan, dan instrumen kebijakan pemerintah yang responsif dalam waktu 1,5 tahun, sehingga berdampak terhadap kondisi ekonomi RI kembali pada level pre-COVID gross domestic product. Menke Ani mengungkapkan bila ekonomi dan APBN menguat serta dalam keadaan sehat hingga akhir tahun 2021, maka pemulihan ekonomi tahun 2022 semakin terakselerasi. Begitu juga dengan anggaran pendapatan dan belanja negara APBN diharapkan dapat terkonsolidasi secara bertahap, baik dari sisi manfaat daya beli, kesempatan kerja hingga kegiatan ekonomi lainnya. Peran Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan juga Kementerian Keuangan Indonesia akan terus menggunakan instrumen APBN kita di dalam rangka untuk menghadapi pandemi COVID, dan kita harapkan mengendalikan dan akhirnya mengatasinya, dan juga instrumen fiskal untuk melindungi masyarakat secara sosial maupun dari sisi dunia usaha. Menteri Keuangan Sri Mulyani berharap momentum pertemuan G20 baik di level keuangan maupun sentral bank dapat memuat aspek COVID-19 sebagai prasyarat pemulihan ekonomi, sehingga dapat menunjukkan kredibilitas dan kepemimpinan Indonesia atas kontribusinya kepada global. Adapun persetujuan pajak global yang disepakati diharapkan dapat bermanfaat bagi negara berkembang dan berpendapatan ekonomi rendah hingga menengah. Begitu juga agenda perubahan iklim dan infrastruktur keuangan bisa menjadi komitmen yang nyata dan konkret pada tahun-tahun mendatang. Tim Kantor Berita Antara mewartakan.